Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Kak. Duduk, silakan. Kak. Ini dengan siapa ya? Saya Indri, Kak. Oh, Indri yang menghubungi saya kemarin ya? Iya, kemarin saya itu udah ngechat Kakak. Baik, Indri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Asal Indri dari mana? Saya itu dari Sukarame, Kak. Baik. Tadi dari Sukarame ke sini naik apa Indri? Tadi saya kesini naik Gojek, saya pesen ojek online gitu. Sebelumnya Indri ini sudah pernah belum melakukan sesi konseling? Sudah pernah waktu SMA. Berarti sudah tahu ya asal-asal. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, berarti di sini saya hanya mengingatkan asas ya, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Baiklah, sesi konseling ini berjalan selama 15 menit. Apakah Indri keberatan? Enggak, Kak. Baiklah. Untuk permasalahannya, Saya tuh sebenarnya datang ke sini karena saya tuh ada trauma, Kak. trauma apa? Saya tuh ada trauma sama rumah sakit. Ini kita menggunakan teknik asosiasi bebas, di mana pada teknik ini kita terlebih dahulu melatih diri kita untuk lebih rileks. Kemudian saya akan menyebutkan satu kata, diminta untuk merespon secara spontan kata tersebut. Contohnya ya, misal saya menyebutkan kata kamar, Indri merespon yang berkenan dengan pengalaman itu yang berkaitan dengan kata kamar. Baik, Kak, saya mengerti. Terus kita mulai ya. Coba Indri cari posisi nyaman. Setelah itu pejamkan mata Indri. Baik, di sini saya akan memulai. Pikirkan kalau mendengar kata rumah sakit. Dokter. Apa yang kamu pikirkan kalau mendengar kata dokter? Jarum suntik. Apa yang kamu pikirkan kalau mendengar kata jarum suntik? Takut. Baik Indri, sekarang coba buka matanya. Apa yang membuat kamu takut? Sebenarnya saya tuh takut sama jarum suntik, Kak. Saya tuh sebenarnya ada trauma sama jarum suntik. Jadi dulu waktu saya masih kecil itu, saya tuh pernah saya kan suka sama kucing, Kak. Nah habis itu saya tuh kayak suka main sama kucing. Terus saya nggak tahu kalau kucing itu ternyata kayak belum disuntik gitu loh, Kak. Terus saya main sama kucing itu. Terus pas saya main waktu kecil itu, saya tuh dicakar sama kucing itu. Nah terus waktu saya dicakar itu, saya tuh mulai ngerasain tangan saya itu bengkak. Terus saya ngomong kan ke orang tua saya bilang tadi saya itu habis main ke tempat teman saya, terus saya ngeliat kucing, terus tangan saya dicakar sampai bengkak gini sambil saya nangis. Terus orang tua saya panik, terus saya langsung dibawa ke dokter. Nah waktu saya dibawa ke dokter itu ngomong, kamu kenapa gitu. Terus langsung saya ceritain dari awal. Terus kata dokter itu, oh kamu itu udah kena rabies gitu katanya. Nah habis itu ya udah deh, saya tuh kayak bingung kan, saya juga langsung nangis di situ. Terus dokter itu kayak berusaha nenangin saya gitu. Terus katanya dokter itu saya disuruh suntik. Tapi itu kan pertama kali saya suntik ya, karena saya masih kecil. Nah saya itu takut, Kak. Nah habis itu saya tuh pernah dipaksa sama dokternya, karena dokternya itu nggak ramah menurut saya. Nah habis itu, kamu suntik ya dek, kata dokter itu. Terus saya bilang saya nggak mau gitu. Terus akhirnya saya tuh mau lari kan dari rumah sakit itu. Terus habis itu ditahan sama dokter. Nyampe saya tuh di tangan saya tuh ditahan gitu loh kan. Nah habis itu saya tuh dipaksa tidur. Terus saya tuh disuntik paksa gitu, Kak. Jadi
kerasa sakit banget karena saya waktu itu kan nggak bisa diam ya. Terus si dokternya juga kasar. Nah jadi saya tuh disuntik paksa gitu kak, nyampe jarumnya tuh kena tulang gitu loh. Terus saya tuh ngerasain nyilu gitu, sakit banget. Nah dari situ saya udah trauma sama rumah sakit. Terus saya trauma sama jarum suntik yang terutama kak. Dan sejak itu saya tuh nggak mau lagi disuntik. Dan saya tuh merasa kayak saya takut banget melihat jarum suntik gitu. Jadi traumanya Indri ini di jarum suntik ya? Iya betul kak. Suntik ya? Iya betul kak. Kamu sebaiknya jangan berpikir semua rumah sakit itu seperti itu. Siapa tahu di rumah sakit lain tidak seperti yang kamu ceritakan tadi. Terus sebaiknya kamu lebih berpikir positif lagi sehingga trauma kamu itu bisa menghilang. Iya kak. Baiklah, apa yang ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada sih kak. Sepertinya cukup ya. Baiklah, kita akhiri sesi konseling hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Ya udah kak, kalau gitu saya izin pamit dulu ya kak. Baik.